juara 3. Alif sedih dan murung. Ibu guru Alif menasihati bahwa semua yang terjadi itu sudah ketetapan Allah. Kita harus menyikapi dengan sabar dan ikhlas. Apa masalah utama yang dihadapi dalam cerita tadi? Masalahnya apa tadi? Masalah utamanya apa? Alif mengikuti lomba bercerita dan optimis akan juara 1. Tetapi takdir Allah berbeda, bahwa Alif saat pengumuman mendapatkan juara 3. Jadi masalahnya apa? Alif optimis akan juara 1. Tetapi dalam ketetapan Allah pada saat pengumuman Alif juara 3. Terus bagaimana sikap yang diperlihatkan oleh Alif? Bagaimana? Sikapnya bagaimana? Awalnya Alif sedih dan hampa, tetapi setelah dinasihati oleh ibu gurunya, Alif bersikap ridho dan ikhlas serta sabar dalam menghadapi ketentuan Allah. Awalnya Alif itu sedih, tapi setelah dinasihati Alif menerimanya dengan ikhlas, dengan baik, dengan sabar. Nah, itu nanti akan mengaitkan dengan pembelajaran kita hari ini. Yang tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian takdir berdasarkan pemahaman Al-Quran dan hadis. Yang kedua, peserta didik mampu membedakan jenis-jenis takdir. Untuk yang ketiga, peserta didik mampu memberikan contoh nyata penerapan takdir dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menunjukkan sikap tawakal dan sabar dalam menghadapi ketetapan Allah. Dan nanti dalam pembelajaran kalian akan dibagi menjadi 3 kelompok. Satu kelompok ada yang isinya 3, ada yang 4 orang. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Setiap kelompok nanti mendapatkan masalah yang berbeda-beda. Sebelum itu, kita masuk dulu ke materi. Kalian akan belajar tentang takdir nanti. Tapi sebelum itu, kalian pernah dengar gak rukun iman? Pernah. Rukun iman itu ada berapa? 6. 1 apa? Iman kepada Allah. Kepada Allah. 2, Iman kepada malaikat. kepada malaikat. 3, Iman kepada kitab. iman kepada kitab. Yang keempat, Iman kepada Rasul. yang kelima, Iman kepada hari akhir. dan yang keenam apa? Iman kepada qadar dan qadar. Nanti yang kita akan pelajari yaitu rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada Qadar dan qadar dan qadar. qadar atau takdir. Nah, apa tuh qadar itu apa? Apa? Ketetapan Allah sejak zaman ajali. Jadi ketetapan itu sudah sejak dulu ada sebelum alam semesta ini diciptakan. Kalau qadar itu takdir Allah yang terjadi pada makhluknya. Terus takdir itu dibagi menjadi 2. Nanti ada yang pertama itu takdir mubram, yang kedua itu takdir mu'allaq. Lah apa nanti takdir mubram, apa takdir mu'allaq? Takdir mubram itu ketetapan Allah yang pasti terjadi dan tidak dapat dirubah oleh manusia. Jadi kalau takdir mubram itu tidak bisa dirubah. Contohnya ada kematian seseorang. Kalian bisa merubah kematian tidak? Tidak. Kelahiran bayi, apa kalian bisa merubah? Tidak. Tidak.
dirubah. Terus peristiwa alam, ada gunung meletus, ada tsunami dan lain sebagainya. Itu takdirmu berat. Kalau takdirmu Allah, itu ketetapan Allah yang tergantung usaha dan doa manusia. Jadi takdirmu Allah itu bisa dirubah oleh usaha dan doa manusia. Contohnya apa? Misalnya kalian mau lulus dengan nilai yang baik, berarti bagaimana kalian? Belajar sungguh-sungguh, berdoa dan meminta doa orang tua. Terus lagi, kalau kalian bekerja keras untuk mencari rezeki, berarti kemungkinan besar kalian akan berhasil. Itu takdirmu Allah. Tadi apa takdirmu berapa? Takdir yang tidak dapat dirubah. Kalau takdirmu Allah, yang bisa takdir yang bisa dirubah. Masih semangat? masih Coba semangat. dan ding ding ding
Ini gambar apa? Bulan hati-hati berarti biar selamat. Itu termasuk takdir malak atau takdir mudah. Dapat. iman kepada Rasul, iman
akhir, dan iman kepada qada dan qadar. 2. Iman kepada qada dan qadar termasuk rukun iman yang keberapa? 6. 3. Jelaskan pengertian qada dan qadar. Pengertian qada adalah ketetapan Allah sejak zaman azali, sedangkan qadar adalah ketetapan Allah yang telah terjadi pada makhluknya. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ini mempresentasikan hasil kerja kami. 1. Jelaskan pengertian takdir mubram. Takdir mubram adalah ketetapan Allah yang tidak dapat dirubah oleh manusia. 2. Sebutkan contoh takdir mubram. Contoh: A. Kematian. B. Kelahiran bayi. Seseorang terlahir laki-laki atau perempuan. D. Kejadian alam. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan kami dari kelompok 3, kami ingin mempresentasikan tentang takdir mu'alah. Jelaskan pengertian takdir mu'alah. 1. Takdir mu'alah yaitu ketetapan Allah yang dapat dirubah oleh manusia dengan usaha dan berdoa. Sebutkan contoh takdir mu'alah. Contohnya yaitu: A. Seorang siswa yang ingin lulus dengan nilai baik, maka ia harus belajar dengan bersungguh-sungguh, berdoa dan meminta restu orang tua. B. Seorang yang bekerja keras dan mencari rezeki yang halal, kemungkinan besar akan mendapatkan rezeki yang cukup. C. Seorang yang menjaga makanan dan pola hidup sehat, kemungkinan besar badan akan sehat dan tidak gampang sakit-sakitan. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua kelompok kalian sudah presentasinya bagus. Selanjutnya sebutkan contoh takdir mubram dan mu'alah. Contohnya takdir mubram apa? Kematian, Kelahiran kelahiran bayi. Kalau takdir mu'alah Seorang siswa
Bagaimana